Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi, yaitu hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024. Tapi sebelum kita mendengarkan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan membangunkan dari tempat tidur kami, mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan pagi ini. Karena itu kami percaya Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kitab Amsal pasal 11 ayat 19, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Amsal pasal 11 ayat 19. Di mana dikatakan ini memberikan nasihat kepada kita semua. Di mana kita bisa melihat bahwa ada dua sifat yang dipaparkan di dalam nas yang sudah kita dengarkan tadi. Yang mana dikatakan orang benar dan orang fasik. Dan setiap orang-orang yang tergolong di dalamnya akan ada sebab akibat dari tindakan yang dia lakukan. Kita bisa melihat sebelum nas ini, yaitu di dalam ayat 17, di mana dikatakan orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 19 tadi yang menjadi renungan kita, yang mengatakan orang yang berpegang pada kebenaran yang sejati akan menuju hidup. Tetapi orang yang mengejar kejahatan akan menuju kematian. Dari ayat ini kita juga bisa melihat betapa besarnya maknanya, yaitu setiap orang yang bertindak dalam kebenaran akan memperoleh hidup, tapi orang yang bertindak dengan kejahatan akan mati. Dalam dunia ini yang berkembang dan persaingan luar biasa pesatnya, banyak tawaran manis yang disodorkan oleh dunia ini. Entah tawaran dari orang terdekat atau melalui dunia maya. Sayangnya, tak sedikit orang yang tertipu atau terkena imbas buruknya. Karena itu waspadalah, sebab firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 29 menyatakan bahwa orang yang kerap bersama-sama kita saja dengan segala tipu daya dan tanpa pernah kita menaruh curiga. Mereka bisa menjerumuskan kita, menawarkan kejahatan pada sesama, tapi saat kebaikan sudah dikecap, ada jerat yang sedang menanti. Rasul Paulus jelas menasihatkan bahwa jangan kaget dengan fakta demikian, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Disinilah sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk berhati-hati terhadap
setiap tawaran dan kesempatan yang bisa menjadi celah bagi kita, sehingga dapat terpesona dan tergoda oleh berbagai tawaran manis dari dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi mari kita bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tetap dipelihara di dalam kasih-Nya. Janganlah kita bertindak dalam keinginan daging kita sendiri, dan murka Allah terjadi dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan nih, yang menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu bijaksanalah, jangan sampai keinginan kita justru membuat iblis berhasil memperdaya hidup kita. Dosa kerap memberikan hal yang manis, menggiurkan dan mungkin mengikat. Namun jangan lupa pula bahwa akibat dosa itu pun sedang menanti. Mari kita biasakan berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melihat dan menjaga diri kita, supaya kita tidak mudah menerima tawaran manis yang menyesatkan. Kita harus mampu mengendalikan diri kita supaya kita tidak terperangkap oleh godaan iblis. Karena itu tadi dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, dia akan hidup. Itulah yang dia diperingatkan oleh Allah kepada kita, supaya kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita hidup dan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Karena itu ada pilihan diberikan kepada kita. Kalau mau hidup, lakukan kebenaran yang sejati. Tetapi kalau kau mau tidak hidup atau kita katakan mati, maka dikatakan lakukanlah kejahatan. Itulah yang akan kita terima, konsekuensi yang akan kita terima dalam perilaku, sikap dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya kita tetap berjalan dalam ajaran firman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kehidupan yang kekal itu menjadi milik kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami Tuhan melakukan kebenaran yang sejati. Dan ketika kami melakukan itu, maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami melakukan kejahatan, maka yang menjadi upah kami adalah kematian. Karena itu Bapa di dalam surga, ajari kami untuk selalu memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak dalam hidup kami. Dan ajari kami supaya kami Tuhan mengendalikan hati, pikiran, jiwa kami, supaya kami tetap melakukan kebenaran di dalam hidup kami. Karena Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang mengajari kami tetap hidup di dalam kebenaran itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.